Jumpa lagi dengan Ula di channel Oren Laundry. Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, silakan untuk subscribe, like, share, dan tekan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan update informasi terbaru dari Oren Laundry. Di video kali ini saya akan share 5 cara untuk mempertahankan bisnis saat corona. Sebelum kita melanjutkan videonya, gimana nih kondisi teman-teman? Apakah bisnisnya lancar? Apakah terjadi penurunan atau kenaikan? Kira-kira kendalanya apa kalau untuk teman-teman saat ini? Silahkan untuk share ya, untuk share pengalaman teman-teman. Bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Mungkin kondisi setiap kota berbeda-beda ya. Di Semarang, kebetulan saya saat ini kan di Semarang ya, mungkin kondisinya akan berbeda dengan kota-kota besar yang lain, atau mungkin dengan di daerah-daerah gitu ya, mungkin berbeda. Ada beberapa teman yang mengatakan bisnisnya tambah rame, tambah lancar, pemasukan tambah banyak, itu juga ada. Tapi ada juga teman-teman yang mengeluh bahwa bisnisnya menurun sangat drastis, bahkan sampai 60%, 70%, bahkan 90%, bahkan ada yang hanya masuk 1 atau 2 orang. Sungguh sangat menyedihkan sekali. Kita tidak ingin semua ini terjadi, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Apa yang harus kita lakukan saat ini untuk tetap eksis, untuk tetap bertahan? Bagaimana cara agar bisnis kita tetap bisa berjalan dan menghasilkan? Langkah pertama, edukasi ke pelanggan bahwa kita telah menerapkan protokol standar keamanan saat COVID. Jadi kita memiliki standar operasional prosedur dalam proses pencucian, dari mulai pakaian datang hingga pakaian selesai. Itu yang harus kita edukasikan kepada pelanggan. Karena saat ini itu laundry kita sepi, itu kan macam-macam ya penyebabnya. Nah itu kita harus cari tahu kira-kira apa penyebabnya. Kalau semuanya jelas tahu ya, pada saat pandemi seperti ini tidak ada yang mengharapkan, dan semuanya usaha saat ini memang terimbas. Jadi kita harus mengedukasi kepada pelanggan, harus memberitahu kepada pelanggan bahwa laundry kita ini aman gitu loh. Bisa jadi laundry kita sepi karena pelanggan itu takut ya, takut datang ke laundry kita. Barangkali mereka berpikir, apakah cucian kita aman ya di laundry, bercampur dengan pelanggan lain, kemudian orang yang datang dan pergi seperti apa. Mereka mungkin takut untuk keluar rumah karena mereka sedang social distancing ya saat ini, jadi mereka sangat meminimalisir untuk pergi-pergi gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu karena ketakutan. Bisa juga karena mereka banyak waktu di rumah sehingga mereka mencuci pakaiannya sendiri nih gitu loh. Karena mereka punya banyak waktu sehingga mereka tidak ke laundry, itu juga bisa gitu. Tetapi setidaknya kita harus memberikan edukasi kepada pelanggan bahwa begini loh standar keamanan laundry kita. Semuanya aman, semuanya sudah sesuai prosedur, kita bekerja secara hati-hati. Untuk standar keamanan penerimaan pencucian di saat COVID, nanti teman-teman bisa klik ikat di atas ya. Kita terus sini nih. Jadi di atas sudah saya buatkan videonya, nanti bisa ditonton ya saat video ini sudah berakhir. Langkah kedua, kumpulkan database pelanggan untuk kita olah. Database ini maksudnya apa? Jadi selama ini mungkin kita selalu mengabaikan ya, sebenarnya bukan mengabaikan sih, mungkin tepatnya kurang tidak memiliki waktu untuk mengolah pelanggan-pelanggan yang datang. Mungkin selama ini kita sudah berpuas diri bahwa laundry kita tidak perlu melakukan marketing, juga sudah ramai. Tempat kita di pinggir jalan, semua orang sudah tahu, kita nggak perlu ngasih tahu, juga orang lewat sudah tahu, jadi sudah datang, nggak perlu ngapain kita marketing. Mungkin kita berpikir seperti itu ya, tetapi sebuah bisnis tidak akan maju tanpa marketing. Perlu ditekankan kembali bahwa sehebat apapun kita, kalau kita tidak menjaga eksistensi kita, kita hanya nunggu aja yang datang tanpa ada usaha, tanpa ada hal-hal yang kita lakukan untuk membuat bisnis kita lebih berkembang, tentu lama-kelamaan bisnis kita juga akan tersalib ya, akan tersaingi oleh pesaing-pesaing yang banyak sekali sekarang. Seperti laundry saya ini, di depan ada, di samping ada, di belakang ada, penuh dengan persaingan gitu ya. Tetapi rezeki sudah ada yang ngatur, dan bagaimana tinggal kita tetap eksis di antara persaingan yang ada. Karena ini sepi gitu ya, jadi semua outlet kami memang sepi. Ada 7 outlet kami, semuanya sepi dan pemasukan hampir turun
waktu awal-awal 50%, lama-lama 60%, 70%, sedih banget rasanya sampai saya itu harus menggilir karyawan untuk masuk ya. Sebenarnya bukan merumahkan, saya tidak merumahkan, tetapi saya menggilir. Jadi karyawan saya hampir 40 orang itu kita gilir untuk masuk bergantian sesuai dengan kapasitas cucian yang masuk gitu. Jadi misalnya hari itu yang masuk cuma sedikit, tentu yang karyawannya juga akan kita pangkas. Jadi tidak setiap outlet tidak 6 orang lagi, mungkin 2 orang atau 3 orang, supaya kita bisa menghemat biaya produksi tentu saja ya. Saya memberikan tugas tambahan kepada para ketua outlet yang saya memang tugaskan full untuk mengambil database konsumen. Jadi yang selama ini kita sebenarnya dari pertama awal kita buka laundry itu kita sudah menyimpan database pelanggan ke dalam komputer ya, karena kita dari awal buka laundry itu sudah komputerized semua. Jadi semua data sebenarnya sudah tersimpan, tetapi kita belum mengolahnya, belum memaksimalkan marketingnya, karena selama ini memang kita terbuai, terlena, udah biasa rame gitu ya, kita nggak perlu marketing juga sudah ada yang datang. Tetapi saat ini kita harus mutar otak nih, gimana caranya kita tetap bertahan. Jadi ketua outlet itu kita tugaskan untuk menginput seluruh database customer yang ada di masing-masing cabang, itu disimpan dalam bentuk file Excel yang kemudian akan kita olah untuk kita marketingin gitu ya, untuk kita promosiin lah apapun, salah satunya untuk kita edukasi bahwa begini loh standar pelayanan di laundry kami seperti ini, supaya pelanggan jangan takut, silakan datang karena semuanya sudah kami lakukan secara aman seperti itu. Setelah kita input, ternyata luar biasa potensinya ya, bahwa dari satu cabang saja itu database customer itu bisa sampai hampir 10.000. Satu cabang itu hampir 10.000 gitu. Jadi sampai pegel tuh ketua outlet itu, sampai ngelebur-ngelebur mereka input data terus, sampai pokoknya saya targetkan harus satu hari harus input sekian nomor. Ini selama pandemi berakhir semuanya harus sudah terinput semua ke dalam Excel, karena kita akan mengolah data-data tersebut, bahwa selama ini yang kita kesampingkan itu ternyata sungguh luar biasa potensinya. Daripada kita mencari pelanggan baru yang belum tentu, kita lebih baik menjaga pelanggan-pelanggan lama yang sudah melaundry di kita, yang pelanggan-pelanggan loyal kita, untuk tetap masukin cucian di kita dan kembali lagi mencuci di kami. Langkah ketiga, pikirkan kira-kira promosi apa yang tepat dilakukan saat kondisi pandemi seperti ini. Jadi untuk saat ini itu mungkin tidak semua promosi work ya. Jadi kita harus pilih-pilih kira-kira kebutuhannya saat ini apa ya. Orang mungkin banyak di rumah sehingga kita punya banyak waktu di rumah, ngapain sih nyuci di laundry gitu ya. Mereka juga daripada bengong di rumah mungkin mereka nyuci gitu. Nah ini mungkin kita bisa memikirkan, oh bagaimana kalau promosinya kita berikan promosi setrika saja gitu ya. Mungkin orang nyuci masih gampang ya, dan cuci di rumah, tetapi pada saat udah nyuci ditumpuk-tumpuk, udah menggunung, orang udah males duluan nih mau nyetrika gitu ya. Itu sudah pasti orang melihat tumpukan setrika, aduh males banget, walaupun nggak ngapa-ngapain kan pegel juga dia, capek nyetrika. Nah itu mungkin peluang buat kita untuk menawarkan ke customer bahwa kita adakan promo setrika 10 kilo free 5 kilo, atau setrika 5 kilo free 5 kilo, nanti bisa dihitung-hitung lagi, karena pada dasarnya yang namanya promosi itu kita tetap harus menghitung, bukan berarti kita promosi langsung jor-joran semuanya tanpa dihitung, enggak juga ya. Jadi kita harus tetap hitung kira-kira dengan promosi itu kita masih untung atau tidak, kira-kira berapa omset yang kita inginkan, berapa margin yang kita ingin dapatkan di saat seperti ini. Mungkin kita tipis saja lah dapatnya, tapi yang penting berkelanjutan, ada terus, dan karyawan juga bekerja terus, itu yang kita pikirkan saat ini. Atau mungkin kita bisa juga berikan promo-promo lain, misalnya mungkin saat ini yang sedang sepi kan, kayak cuci sepatu atau cuci satuan-satuan mungkin ada sepi ya, karena orang kan nggak pergi-pergi. Orang nggak pergi-pergi, tentu yang dipakai kan hanya baju rumah aja, jarang pakai baju-baju pergi atau baju kantor, itu sudah jarang digunakan. Sehingga mungkin kita bisa pancing promosi itu, misalnya cuci sepatu 10 gratis 5 gitu ya, atau cuci sepatu 5 gratis 5. Kenapa 5 gratis 5 ya? Karena logikanya pada saat orang mencuci 5 itu kadang kan kalau di rumah kita nggak punya sepatu 5, dia akan meminta temannya untuk ikut, misalnya saudaranya, kamu punya sepatu nggak, sini nih, yuk gabungin yuk, supaya kita bisa ada 10 sepatu, supaya ada free 5 nih, jadi kita bayar 5 gitu. Tujuannya supaya mereka mengajak temannya,
sehingga nanti temannya bisa tahu bisnis kita bahwa oh cuci di mana Orange Laundry, oh bagus ya, bersih ya, gitu. Itu kan termasuk promosi. Jadi kita mengadakan promosi, tetapi untuk tujuan ke satu orang, tetapi dia imbasnya bisa ke banyak orang, gitu. Itu bisa juga seperti itu. Atau kita bisa juga tawarkan untuk promo cuci spring bed, yang mungkin orang kan sering tidur ya karena di rumah terus, work from home, gitu, ngapain lagi tidur mulu gitu ya. Jadi mungkin banyak bed cover kotor, spray kotor, itu bisa kita tawarkan, mungkin cuci bed cover 2 gratis 1, atau cuci bed cover 1 gratis 1, seperti itu. Atau bisa juga tawarkan produk lain. Kalau di kami saat ini yang gencar kami promosikan adalah Carsobed ya, karpet, sofa, spring bed, seperti itu, dan jok mobil juga gitu. Jadi kita lebih menawarkannya ke produk-produk tersebut dibandingkan ke cuci kiloan, karena memang cuci kiloan saat ini sangat drop sekali. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya, saya cross sellingnya ke situ ya, ke situ. Dan alhamdulillah untuk cuci Carsobed itu kita ada terus, selalu setiap hari selama pandemi ini ada gitu. Kita setiap hari tidak pernah berhenti, alhamdulillah ya, untuk Carsobednya. Bahkan satu hari bisa mencuci 2 sampai 3 gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita pakai 2 tim juga, karena memang saking mereka nggak mau nunggu lama gitu. Kalau kita sudah full 1 minggu kan kadang mereka untuk menunggu minggu depannya lagi terlalu lama ya, sehingga kita buat 2 tim, yang satu timnya bisa mengerjakan 2 hingga 3 produk dalam 1 hari. Langkah keempat, mulai bangun kedekatan dengan pelanggan. Jadi kita selama ini mungkin mengabaikan bahwa pentingnya berkomunikasi dengan pelanggan ya. Jadi pelanggan itu juga butuh diperhatikan gitu ya. Pelanggan itu juga butuh untuk kita sapa gitu ya, untuk kita perhatikan gitu, sehingga mereka pun juga akan memperhatikan balik kalau seperti itu ya. Jadi intinya kita saat kondisi seperti itu seharusnya ini dilakukan terus-menerus ya, tanpa adanya pandemi ini juga kita seharusnya melakukan ini gitu. Tapi karena saat ini memang kondisinya seperti ini, banyak karyawan yang nganggur, akhirnya saya memberikan ekstra tugas kepada karyawan-karyawan tersebut supaya ada kerjaan ya. Jadi mereka saya tugasi bahwa mereka harus menyapa customer dalam 1 hari, itu wajib gitu ya. Jadi kita misalnya bikin story WA gitu ya, kemudian supaya kalau kita promosi terus-menerus ke pelanggan, tentu nanti kalau dianggap spam malah kita bisa diblokir ya, itu bahaya ya. Jadi memang yang namanya promosi itu ada waktunya, ada aturannya, dan tidak asal-asal kita setiap hari asal banjir promo aja, tiap hari WA aja. Coba kalau teman-teman sendiri, coba kita kalau dapat WA promosi kan males banget tuh ya. Kalau jarang-jarang sih nggak apa-apa, kalau setiap hari itu terus promosi mulu, kita delkon lah ya akhirnya gitu lah. Itu bahaya sekali, dan itu jangan sampai terjadi di usaha kita, sehingga kita tetap harus pintar menyikapinya. Artinya bahwa untuk promosi kita juga tidak perlu terlalu sering, paling tidak 1 minggu 1 kali cukup saya rasa. Membangun kedekatan, mungkin orang yang melihat story kita akan tahu aktivitas kita apapun itu, entah itu aktivitas pada saat proses mencuci kah, atau pada saat menerima pelanggan kah, atau pada saat apa, itu bisa kita, atau bukan hanya melulu jualan ya, bukan hanya melulu promosi produk kita juga harus menjalin kedekatan hanya sekedar kayak quote-quote gitu atau apa gitu. Harus kreatif gitu. Jadi kita harus kreatif bagaimana caranya mengkombinasikan apa-apa yang harus kita posting di story WA, setidaknya minimal sekali 3, tetapi lebih bagus 6. Free antar jemput tanpa minimal order bisa membuat customer tertarik untuk laundry di tempat kita. Tapi kita jadwalkan, jadi kalau misalnya yang satu arah gitu, jalan mana gitu, kita ambil beberapa orang gitu, tentu itu tidak masalah kalau hanya ngambil 1 kilo atau 2 kilo, tetapi yang diambil banyak gitu ya, seperti itu. Kira-kira begitu 5 tips yang kami lakukan di saat kondisi virus pandemi corona saat ini. Jika ada teman-teman yang bertanya, apakah 5 langkah tadi work? Apakah itu berhasil diterapkan di bisnis kita? Tentu kita saat ini apapun harus kita upayakan ya. Jadi saat ini memang kondisi seperti ini, masa sih kita harus duduk diam tanpa melakukan apapun, tanpa melakukan usaha apapun, kita meratapi nasib, kita cuma nangis, aduh kenapa bisnisku sepi, belum bayar cicilan ini, itu nggak gitu kan ya, kasihan kan ya. Jadi kita mesti tetap berusaha, berdoa, jangan lupa untuk sedekah ya. Di saat seperti ini mungkin kita merasa
kita aja kurang, gimana kita mau ngasih ke orang gitu ya. Jangan seperti itu ya. Berapapun apapun itu sesuai kemampuan masing-masing. Di saat seperti ini kita harus tetap menolong sesama, menolong yang membutuhkan. Itu selain karena izin Allah ya tentu saja, itu karena kita juga melakukan program-program marketing atau pengolahan database itu tadi. Kalau kita tetap berpangku diri, kita duduk diam tanpa melakukan apapun, saya yakin itu juga nggak akan datang dengan sendirinya ya. Kan nggak akan tiba-tiba rame tanpa kita melakukan usaha apapun ya. Jadi saya sangat merasa ini bermanfaat. Ini work untuk bisnis saya dan mungkin bisa diterapkan di bisnis teman-teman juga. Jangan menyerah, berdoa, terus berusaha, tetap sedekah, tetap semangat. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Silahkan tonton video kami yang lainnya dengan klik yang di sebelah sini atau sebelah sini. Atau bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan logo Olen Laundry untuk subscribe.